Bante, dalam praktik vipassana sering dikatakan amati fenomena apa adanya. Tetapi jika diamati secara tajam, pengamatan itu sendiri tampak seperti aktivitas batin. Jika demikian, siapakah sebenarnya yang mengamati? Pertanyaan itu muncul karena kebiasaan berpikir dualistik. Harus ada pengamat dan yang diamati. Dalam pengamatan langsung, yang terjadi bukan seseorang mengamati fenomena, melainkan proses mengetahui muncul bersamaan dengan objek yang diketahui. Apakah berarti pengamat hanyalah konstruksi konseptual setelah proses itu terjadi? Ya, pengamat adalah ilusi yang muncul setelahnya. Setelah suatu momen mengetahui muncul, pikiran konseptual datang belakangan dan berkata, aku yang melihat. Vipassana yang tajam mulai melihat bahwa bahkan rasa menjadi pengamat juga hanya fenomena yang muncul dan lenyap. Jika rasa pengamat juga fenomena, apakah pada titik tertentu pengamatan berlangsung tanpa pusat? Pengamatan murni tidak memerlukan pusat. Dan tepat, pada kedalaman tertentu pengalaman tidak lagi terasa sebagai aku yang mengamati perubahan. Tetapi hanya perubahan yang diketahui secara spontan. Di situ konsep pusat pengamat mulai kehilangan pijakan. Namun secara fungsional, aktivitas kehidupan tetap berjalan seolah ada agen yang bertindak. Bagaimana memahami ini tanpa jatuh pada nihilisme? Fungsi tetap berjalan karena rangkaian sebab akibat tetap bekerja. Niat muncul, gerakan terjadi, ucapan terucap. Vipassana tidak meniadakan fungsi, tetapi meniadakan ilusi pemilik tetap di balik fungsi itu. Seperti roda berputar karena poros dan dorongan, bukan karena ada roh roda. Apakah realisasi anatta terjadi sebagai kesimpulan intelektual atau sebagai perubahan langsung dalam cara pengalaman dirasakan? Bukan kesimpulan, tapi ia adalah pergeseran cara pengalaman muncul, fenomena terlihat semakin jelas sebagai kejadian tanpa inti. Dan kecenderungan batin untuk berkata, ini aku, melemah secara alami. Kesimpulan intelektual bisa meniru bentuknya, tetapi tidak memiliki daya membebaskan. Jadi bahkan usaha melenyapkan ego juga bisa menjadi aktivitas ego itu sendiri. Ya, itulah paradoksnya. Ketika batin mencoba menghapus aku, sebenarnya ia masih mempertahankan gagasan bahwa ada sesuatu yang harus dihapus. Dalam pemahaman yang matang tidak perlu menghancurkan aku. Cukup melihat berulang-ulang bahwa yang disebut aku tidak pernah benar-benar ditemukan sebagai entitas yang tetap, artinya hal itu cukup disadari saja. Dengan kata lain, Vipassana bukan menciptakan keadaan khusus, melainkan melihat struktur. Tepat sekali, itu adalah pengamatan murni. Pengalaman apa adanya sampai ilusi pusat itu runtuh dengan sendirinya. Benar. Ketika penglihatan menjadi sangat jernih, yang runtuh bukan dunia, bukan fungsi kehidupan. Melainkan keyakinan diam-diam bahwa semua ini dimiliki oleh seseorang. Dari situlah kebebasan mulai terasa nyata, bukan sebagai teori tetapi sebagai perubahan kualitas batin. Saya rasa cukup untuk diskusi kita yang berat kali ini, Bante. Terima kasih untuk penjelasannya.